Film dimulai dengan adegan sepasang remaja bertemu di jalan. Seorang bernama Ani, sementara pria kita sebut saja Budi. Dari tatapan itu, bisa diketahui bahwa Budi sangat menyukai Ani. Kemudian mereka pergi. Suatu pagi yang damai, saat mereka sarapan, ayah meminta seorang bocah kita sebut saja Saimochi membangunkan saudaranya. Lalu Saimochi masuk ke kamarnya. Budi, kakak Saimochi dibangunkan menggunakan mikrofon tetapi sayangnya Budi tidak terbangun. Saimochi memasukkan petasan ke dalam selimutnya hingga Budi pun terkaget. Budi yang tidak terima pun melemparnya dengan bola baseball bertepatan dengan ayahnya yang masuk kamar sehingga bola mengenai bola ayahnya. Saat hendak berangkat ke sekolah, Budi hampir tertabrak oleh mobil yang dikendarai oleh pacarnya Ani. Kita sebut saja Jono. Jono tahu kalau Budi suka dengan pacarnya, jadi Ida berbuat iseng dengan memberikan tumpangan namun dengan Budi yang naik sepatu roda serta ditalik oleh mobilnya. Jono pun berkendara sangat cepat. Sehingga Jono pun tersungkur. Singkat cerita saat di sekolah, Budi bertemu teman cewek tomboynya yang kita sebut saja Rina. Namun lagi-lagi Budi berpapasan dengan Jono dan gengnya. Seperti biasa mereka mulai menertawakan Budi. Budi hanya diam, karena tahu kalau Jono adalah seorang anak yang punya jabatan di sekolah itu. Tak sanggup diremehkan lagi, Rina mencoba memberikan balasan, namun hal itu bertepatan dengan datangnya bapak si Jono. Alhasil Budi dan Rina pun mendapat hukuman, menangkap lalat yang ada di kantin serta membersihkan toilet. Budi terpikir untuk membalasnya juga dengan memacari ceweknya Jono yaitu Ani. Saat kelas olahraga selesai, Rina menghampiri Ani dan mengatakan kalau Budi ingin mengajaknya berkencan, namun Ani tidak tertarik karena sudah punya pacar. Esoknya diperlihatkan kalau Jono sedang marahan dengan Ani. Tak lama mereka berpapasan dengan Budi dan Rina. Tanpa basa-basi Ani langsung mengandeng Budi dan pergi. Usut punya usut, diketahui Ani marah kepada Jono karena kepergok saat menggoda cewek lain. Namun saat Ani bertemu teman-temannya, Ani malah merupakan Budi begitu saja. Meskipun begitu, Budi masih saja merasa sangat bahagia. Esoknya lagi, diperlihatkan Budi mendatangi Rina sedang berdandan agar terlihat seperti cewek feminis. Terlihat satu cowok culun yang disuruh Rina mengaku sebagai pacarnya Rina. Namun bukannya cemburu, Budi malah meminjam mobilnya untuk mengantar Ani pulang. Faktanya adalah cewek tomboy itu menyukai Budi. Dengan pandangan sinis, Jono melihat keakraban Budi dengan ceweknya. Namun mereka mengabaikan dan pergi menonton. Sore harinya diperlihatkan Saimochi dan anjingnya yang sedang berjalan-jalan. Tujuannya adalah menggoda cewek yang seusianya. Dengan anjingnya sebagai pengalih perhatian. Sementara Saimochi langsung nyosor. Suatu ketika dia melihat Budi mengembalikan mobilnya Rina. Meskipun agak telat, namun Rina dapat mentoleransinya. Tak lama mereka didatangi oleh Jono. Jono yang kesal melihat tingkahnya tadi bersama Ani pun langsung menantang Budi untuk bertanding baseball. Budi pun menerima tantangannya. Singkat cerita saat pertandingan dimulai. Di mana Budi akan melempar bola dan Jono yang akan memukulnya. Sialnya bola itu sengaja dipukul ke arah muka Budi. Sehingga Budi pun cedera. Budi yang penakut ini pun segera ditolong oleh Rina. Malam harinya, mereka sedang duduk di sebuah bar bersama Ani. Hal yang tidak menyenangkan pun kembali datang, di mana lagi-lagi Jono datang ke bar itu. Namun Ani langsung mengajak Budi untuk pergi. Melihat hal itu Jono langsung terbakar api cemburu, dan terjadilah keributan di bar itu. Budi yang terkapar itu pun ditinggal oleh Ani. Sementara Jono mendekati Ani untuk mengklarifikasi perselingkuhannya. Ani tak mau memaafkannya sampai Jono meminta maaf kepada Budi. Sekali lagi, Jono pun menghampiri Budi dan meminta maaf sambil memberikannya uang untuk berobat. Namun Rina pun melempar uang itu kembali ke arahnya. Saat bar sudah sepi, terlihat tersisa hanya Rina dan Budi saja. Namun Budi jujur akan satu hal di mana ia akan berangkat keluar kota esok hari untuk ikut ayahnya berdinas. Singkat cerita mereka pun sampai di lokasi yang dimaksud. Mereka pun check-in di hotel dan seperti biasa Saimochi tetap menggoda anak sesusianya. Saat di perjalanan menuju lokasi proyek, ban mobil rentalan mereka pun bocor. Akhirnya sang ayah pun mengganti ban mobil itu. Di sela penggantian ban, Saimochi melihat seekor kelinci dan mengejarnya. Tanpa sengaja dia nyasar ke sebuah hutan dan melihat seorang Shaolin kecil berlari di atas air.
Saimochi menghampiri Shaolin itu dan meminta untuk diajarkan kungfu, dan langsung disanggupi oleh Shaolin kecil. Saimochi pun pulang ke hotel dan disambut oleh si Budi. Sementara orang tuanya panik dalam mencarinya. Saimochi menceritakan dia mendapat kenalan seorang Shaolin kecil yang kita sebut saja Liu Kang. Awalnya Budi ragu akan kemampuannya, tapi setelah melihat aksinya yang menangkap jambret yang tak sengaja lewat, ia pun yakin dan ingin belajar kungfu juga. Diceritakan Liu Kang tinggal bersama seorang guru yang sudah tua di sebuah kuil. Liu Kang pun mengajak mereka secara diam-diam ke kuil itu agar tidak ketahuan oleh sang guru. Setelah sampai mereka pun istirahat. Esok paginya, mereka pun mulai latihan kungfu sesuai instruksi dari Shaolin cilik Liu Kang. Sementara Saimochi dan Liu Kang hanya sibuk main game. Diketahui Liu Kang mau menerima mereka jadi murid karena dipinjamkan sejenis gimbot jadul. Budi yang merasa dimanfaatkan pun mencoba pergi. Liu Kang yang melihat hal itu menyerangnya. Tak disangka Budi dapat menangkis semua serangan Liu Kang dan menghindar dengan jurus akrobatnya. Di sini Budi semakin yakin kalau ilmunya sudah berkembang. Esok paginya, Budi hendak latihan lebih awal. Namun kali ini dia terciduk oleh sang guru. Liu Kang pun meminta maaf karena membiarkan muridnya latihan tanpa izin. Sang guru sudah lama mengetahui hal itu, namun membiarkannya saja karena tahu kalau Budi dan Saimochi adalah orang yang tulus. Namun sang guru menyampaikan suatu hal, di mana orang tuanya Saimochi sangat panik karena kehilangannya. Orang tuanya sudah menelpon semua kuil di tempat itu sampai akhirnya guru memberitahukan keberadaannya. Esoknya Saimochi dan Budi dijemput oleh orang tuanya. Tak lupa Saimochi dan Budi pun berpamitan dan berterima kasih kepada Liu Kang. Malam harinya di bar, Budi bertemu kembali dengan Rina. Dia kembali meminjam mobilnya Rina serta ingin nembak Ani langsung. Mendengar itu Rina tampak kecewa. Sesampainya di rumah Ani, dia langsung mengungkapkan perasaannya. Namun Ani hanya meminta maaf karena selama ini dia hanya memanfaatkan Budi demi menghindari Jono. Budi pun galau dalam mobil. Tak lama Ani pun datang dan meminta diantarkan ke rumah sakit karena kakeknya sedang dirawat di rumah sakit. Esoknya, Budi berniat menjenguk kakeknya Ani. Namun saat di rumah sakit, dia minder karena keluarganya Jono sudah datang lebih awal dan membawakan oleh-oleh yang mahal daripada oleh-olehnya. Esoknya di sekolah, Budi mengintai gerak-gerik Jono yang mencurigakan. Ternyata dia dipanggil oleh ayahnya yang merupakan kepala sekolah di sana. Ayahnya berniat menggulingkan kekuasaan sang ketua yayasan yang merupakan kakeknya Ani yang sedang sakit. Pembicaraan itu diketahui oleh Budi dan merekamnya. Aksinya diketahui Jono dan mengejar Budi. Budi kabur menggunakan sepatu roda. Sementara Jono mengejar dengan mobil butut pemberian bapaknya. Singkat cerita Budi berhasil mengecoh Jono, hingga dia pun dapat kabur dari kejaran anak kepsek tersebut. Esoknya Budi mengajak Ani makan siang dan mendengarkan rekaman tersebut kepada Ani. Tak disangka mereka didatangi oleh Jono dan bapaknya. Budi yang sekarang sudah belajar kungfu pun menantang Jono untuk bertanding baseball lagi. Saat pertandingan mereka diberikan 3 kali kesempatan melempar dan memukul bola. Pertandingan itu juga disaksikan oleh kakeknya Ani yang sudah mengetahui rencana ayahnya Jono. Singkat cerita, Budi pun berhasil memenangkan pertandingan singkat tersebut. Sang kakek sangat salut dengan si Budi dan langsung berkampanye dengan posenya. Pada akhirnya Budi diundang untuk menghadiri pesta ulang tahun cucunya. Saat hari yang dimaksud datang, Budi juga mengajak Rina untuk datang. Rina pun mendandaninya dengan sangat baik. Tak lupa Rina juga mengajarkannya untuk mendekati gadis pujaan hatinya dengan adu jigong. Di pesta ulang tahun juga dihadiri oleh Liu Kang dan gurunya karena bisa makan gratis. Singkat cerita, pesta pun berjalan lancar, namun suatu ketika bapak si Jono dan anak buahnya datang untuk menggulingkan kekuasaan sang kakek. Para tamu pun disekap olehnya termasuk si Budi. Tak lama Liu Kang pun muncul dan memperlihatkan aksinya kepada kelompok bapaknya si Jono. Meski kecil namun ia mampu mengalahkan semua lawan yang ada. Bahkan Saimochi juga ikut andil dengan menggunakan tradisional bocil dan membuat perangkap kepada bapak si Jono dan kawan-kawan. Mereka pun memenangkan pertempuran itu hingga keluarganya Ani terselamatkan. Ani pun berterima kasih kepada Budi. Mereka terlihat sangat mesra sehingga Rina pergi menghindarinya. Saat itu juga Budi kembali menyatakan perasaan.
Namun Ani kembali menolaknya karena ia tahu kalau Rina sangat menyukai Budi, namun Budi kurang peka akan hal itu. Setelah diberitahu, Budi pun langsung sadar dan mengejar Rina keluar. Tak lupa dia memberikan hadiah kepada Rina yang harusnya dia berikan untuk Ani sebagai kado ulang tahun tadi. Akhirnya mereka pun jadian dan film pun berakhir. Pesan yang dapat diambil dari film ini adalah, harapan berbanding lurus dengan rasa kecewa, sehingga semakin besar suatu harapan, semakin besar rasa kecewa. Dikutip dari quote Bang John IQ7. Tamat.